Baiklah, saya akan membahas mengenai kasus dari mitral stenosis. Di sini 45-year-old woman, yaitu wanita berusia 45 tahun, recently immigrated to the United States, yaitu baru saja imigrasi ke Amerika Serikat. Chief concern yaitu exertional dyspnea and fatigue, sesak saat aktivitas dan juga mudah lelah. Pas medical history, no significant medical history, tidak ada riwayat penyakit bermakna. Medication history, takes no medication, tidak mengonsumsi obat apapun. Vital sign, blood pressure 110/80 segini, pulsnya 90 dan juga reguler, itu 90 kali per menit dan juga reguler. Physical examination adalah cardiopulmonary examination suggest mitral stenosis, yaitu pemeriksaan kardiopulmoner mencurigakan ke arah stenosis mitral. Which parameter is the most useful measure for assessing the degree of mitral stenosis, yaitu parameter manakah yang paling berguna untuk menilai derajat stenosis mitral, yaitu A2 to opening snap time interval waktu antara A2 dan juga opening snap. Audible S3, terdengar S3, audible S4, terdengar S4. D, diastolic murmur intensity, intensitas murmur diastolik. E, presystolic accentuation of the murmur, yaitu aksentuasi presistolik dari murmur. Baiklah, jawaban yang paling tepat yaitu A2 to opening snap time interval. Nah, penjelasan kasus yaitu di sini inti konsep paling penting yaitu pada mitral stenosis, indikator auskultasi terbaik untuk menilai berat ringannya stenosis adalah jarak waktu antara A2 dan juga opening snap. A2 OS pendek yaitu mitral stenosis lebih berat, A2 OS panjang yaitu mitral stenosis lebih ringan. Satu yaitu apa itu O2 dan juga opening snap, yaitu A2 adalah bunyi saat katup aorta menutup. A2 adalah bagian dari S2, urutannya adalah S1 ke S2 sehingga terjadi opening snap sehingga menyebabkan murmur diastolik. Opening snap atau OS yaitu opening snap adalah bunyi klik saat katup mitral yang kaku terbuka tiba-tiba. Pada mitral stenosis, katup mitral yaitu menyempit, menebal, kaku, susah terbuka. Saat katup mitral yang kaku dipaksa terbuka, terdengar bunyi opening snap. Nah, kenapa A2 ke opening snap makin pendek pada stenosis berat, yaitu pada mitral stenosis darah dari atrium kiri ke ventricle kiri menjadi sulit lewat karena katup mitral sempit. Akibatnya darah menumpuk di atrium kiri, tekanan atrium kiri naik. Pada mitral stenosis ringan yaitu katup mitral belum terlalu sempit, tekanan atrium kiri belum terlalu tinggi. Jadi setelah A2 perlu waktu lebih lama sampai katup mitral terbuka. Opening snap muncul lebih lambat, jarak A2OS lebih panjang. Pada mitral stenosis berat yaitu katup mitral sangat sempit, darah makin banyak tertahan di atrium kiri, tekanan atrium kiri sangat tinggi. Karena tekanannya tinggi, katup mitral terdorong terbuka lebih cepat setelah A2. Opening snap muncul lebih cepat dan juga jarak A2S lebih pendek. Kemudian juga analogi mudahnya adalah bayangkan katup mitral seperti pintu sempit. Atrium kiri seperti ruangan penuh yang mendorong pintu. Kalau orangnya sedikit, pintu terbuka lebih lambat. Kalau orangnya sangat banyak dan juga mendorong kuat, pintu lebih cepat terbuka. Pada mitral stenosis berat yaitu darah menumpuk banyak sehingga menyebabkan tekanan tinggi, katup cepat terbuka dan juga opening snap cepat terdengar. Tabel ringkasnya adalah mitral stenosis ringan, tekanan atrium kiri yaitu tidak terlalu tinggi, opening snap adalah lebih lambat, jarak A2OS yaitu panjang. Kondisinya adalah mitral stenosis berat yaitu tekanan atrium kiri yaitu sangat tinggi, opening snap lebih cepat, jarak A2OS yaitu pendek. Kenapa yang lain salah? Di sini yaitu audible S3 biasanya terjadi karena pengisian ventricle yang cepat atau berlebihan. Contoh kondisi yang bisa ada S3 yaitu heart failure, volume overload, dilated cardiomyopathy, regurgitasi berat. Kemudian juga pada mitral stenosis, darah justru sulit masuk ke ventricle kiri. Jadi pengisian ventricle dari kiri normal atau berkurang, karena itu S3 kiri biasanya tidak ada pada mitral stenosis.
Kapan S3 bisa benar, yaitu S3 bisa menunjukkan gagal jantung dengan volume overload, misalkan pada mitral regurgitation atau heart failure. Pada mitral stenosis sangat berat stadium akhir bisa muncul S3 kanan, lalu sudah terjadi pulmonary hypertension dan juga right-sided heart failure. Tetapi ini bukan indikator terbaik untuk derajat stenosis mitral. C yaitu audible S4. S4 muncul saat atrium berkontraksi melawan ventricle yang kaku. Contoh kondisi S4 yaitu hipertensi lama, left ventricular hypertrophy, aortic stenosis, dan juga hypertrophic cardiomyopathy. Pada mitral stenosis yaitu masalah utamanya ada di katup mitral, bukan ventricle kiri yang kaku. Selain itu, pada mitral stenosis berat sering bisa terjadi atrial fibrillation akibat pembesaran atrium kiri. Kalau atrial fibrillation terjadi, kontraksi atrium hilang sehingga S4 tidak terdengar. Kapan S4 bisa benar, yaitu S4 benar bila ada ventricle kaku. Misalkan pada LVH akibat hipertensi, aortic stenosis, atau hypertrophic cardiomyopathy. D yaitu diastolic murmur intensity. Pada mitral stenosis memang ada murmur khas yaitu diastolic rumbling murmur. Namun keras lemahnya murmur tidak selalu sesuai dengan berat stenosis. Kenapa? Karena intensitas murmur tergantung pada banyaknya darah yang lewat katup, perbedaan tekanan atrium dan juga ventricle kiri, posisi pasien, curah jantung, teknik pemeriksaan yaitu pada stenosis yang berat, aliran darah yang melewati katup bisa sangat sedikit. Akibatnya murmur malah bisa menjadi lemah atau bahkan tidak terdengar. Kapan intensitas murmur berguna? Intensitas murmur bisa membantu mengenali adanya murmur, tetapi bukan ukuran terbaik untuk menilai berat stenosis mitral. Pada beberapa penyakit katup lain, murmur yang lebih keras kadang lebih berkorelasi dengan keparahan, tetapi tidak selalu. E yaitu presystolic accentuation of the murmur. Presystolic accentuation adalah murmur yang makin keras tepat sebelum S1. Ini terjadi karena kontraksi atrium kiri mendorong lebih banyak darah melewati katup mitral yang sempit. Namun ini bisa terdengar pada berbagai derajat mitral stenosis. Jadi tidak spesifik untuk menentukan ringan atau berat. Selain itu, bila pasien mengalami atrial fibrillation, kontraksi atrium hilang, akibatnya presystolic accentuation menghilang. Kapan ini benar, yaitu presystolic accentuation benar sebagai tanda khas mitral stenosis dengan irama sinus karena masih ada kontraksi atrium. Namun ini bukan indikator terbaik untuk derajat keparahan. Jawaban yang benar yaitu A2 to opening snap time interval. Karena jarak A2 ke opening snap paling baik menggambarkan tekanan atrium kiri dan juga beratnya mitral stenosis. Kesimpulan super simpel yaitu mitral stenosis makin berat menyebabkan darah makin tertahan di atrium kiri, tekanan atrium kiri makin tinggi sehingga katup mitral terbuka lebih cepat menyebabkan opening snap makin dekat dengan A2. Jadi A2 ke SOS makin pendek sama dengan mitral stenosis makin berat.